Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, yuk kita belajar PAI lagi ya. Kita awali ya pembelajaran kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran Surat An-Nasr. Teman-teman, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kita akan menjelaskan sejarah singkat Al-Quran Surat An-Nasr dengan benar. Yang kedua, kita akan membaca Al-Quran Surat An-Nasr dengan baik dan benar sesuai ilmu tajwid. Yang ketiga, kita akan menyebutkan arti Al-Quran Surat An-Nasr dengan benar. Yang keempat, kita akan menulis Quran Surat An-Nasr dengan benar. Yang kelima, kita akan menunjukkan hafalan Quran Surat An-Nasr dengan benar. Sejarah diturunkannya surat An-Nasr secara singkat. Surat An-Nasr adalah surat ke-110. Surat An-Nasr berjumlah 3 ayat. Surat An-Nasr termasuk surat Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Surat An-Nasr artinya pertolongan. Surat An-Nasr menceritakan tentang peristiwa Fathu Makkah. Fathu Makkah artinya pembukaan atau penguasaan kota Mekah oleh umat Islam dari orang kafir Quraisy. Mereka melarang Nabi Muhammad SAW dan umat Islam pada waktu itu ingin masuk ke kota Mekah. Nabi Muhammad SAW dan kaumnya umat Islam masuk ke kota Mekah dengan damai. Dan Nabi mengajak semua orang Mekah untuk mengikuti ajaran Islam dan melarang mereka menyembah berhala. Teman-teman, yuk kita membaca Quran Surat An-Nasr ya. Pak Sam terlebih dahulu, nanti kemudian kalian ikuti ya berulang-ulang agar kalian membaca Surat An-Nasr itu dengan benar beserta tajwidnya ya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Oke teman-teman, nanti kalian ikuti ya bacaannya ya. Diulang-ulang agar bacaan kalian baik dan benar dan bisa kalian menghafalnya juga. Setelah kita membaca surat An-Nasr, maka kita akan menerjemahkan surat An-Nasr itu ya. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
Itu arti dari lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian selanjutnya artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu arti dari bacaan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ayat pertama artinya adalah apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat kedua artinya adalah dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, yaitu Islam. Yang ketiga, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha penerima taubat. Kita lanjutkan ya. Ketika membaca kalimat-kalimat dalam surah An-Nasr, kita perlu memperhatikan makhraj dan tajwid. Makhraj adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah. Tajwid adalah cara membaca kalimat yang berharokat. Apakah dibaca panjang atau pendek? Apakah dibaca jelas atau mendengung pada ayat-ayat Al-Quran? Perhatikan huruf dan bacaan qalqalah di bawah ini. Huruf qalqalah ada 5, yaitu bisa ba, jim, dal, to, qaf. Cara membacanya harus memantul. Agar mudah mengingat huruf-huruf qalqalah, maka bisa kita namakan, kita bisa sebut juga dengan istilah ba, ju, di, to, ko. Ba itu mewakili huruf hijaiyah ba. Ju itu mewakili huruf hijaiyah jim. Di itu mewakili huruf hijaiyah dal. To itu mewakili huruf hijaiyah po. Ko itu mewakili huruf hijaiyah qaf. Jadi bisa dengan mudah bahwa huruf qalqalah itu ada 5 dengan istilah ba, ju, di, to, ko. Yaitu ba, jim, dal, to, qaf. Lanjutan. Memperhatikan bacaan qalqalah. Huruf qalqalah terdiri dari huruf qaf, to, ba, jim, dan dal. Nah, di sini ada kekeliruan, mohon maaf ya. Harusnya ba diganti dengan huruf jim. Huruf-huruf tersebut jika disukunkan harus dibaca memantul. Contoh pada ayat kedua surah An-Nasr berikut ini adalah pasang baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dari ayat tersebut coba tunjukkan bacaan qalqalahnya. Yang kedua, melafalkan huruf shad berbeda dengan melafalkan huruf sin. Huruf shad membaca dengan bibir agak ke depan seperti hendak bersiul. Shad, ya. Ya, nanti bisa kalian coba ya. 3, panjang pendeknya juga harus diperhatikan. Seperti ketika membaca ya ayat pertama dari surah An-Nasr. Itu lihat di teks tersebut. Pasang baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, lafaz ja-nya yang ada tanda baris seperti panjang itu tuh yang kayak bendera itu dibaca panjang sebanyak 6 harokat. Jadi bacanya idza jaa gitu ya. Jangan idza jaa nas gitu. Bacanya idza jaa nasrullahi wal fath gitu ya. Ya, oke. Baik. Selanjutnya baik, kita lanjutkan. Mari kita lihat tabel di bawah ini. Kalian bisa melihat di buku kalian, di buku PAI, di halaman 18 ya. Kita lihat di sini ada nomor, pernyataan, dan bentuk huruf hijaiyah. Nomor 1, huruf hijaiyah yang tidak berubah bentuk ya pada ayat pertama dalam surah
An-Nasr itu adalah yang tidak berubah ya. Ada alif, ada dal, ada hamzah, ada ra, ada waw. Kedua, huruf hijaiyah yang berubah bentuk itu ada huruf jim, ada huruf nun, ada huruf sad, ada huruf ha, ada huruf fa. Itu di ayat kedua. Kemudian ada huruf hijaiyah. Yang ketiga ada huruf hijaiyah yang dapat menyambung huruf-huruf di depannya. Itu ada huruf jim, ada huruf nun, ada huruf sad, ada lam, ada fa, ada ta. Kemudian yang keempat ada huruf hijaiyah yang tidak dapat menyambung huruf di depannya. Itu ada huruf alif, ada huruf dal, ada huruf hamzah, ada huruf waw. Nah, sekarang coba pisahkan huruf hijaiyah yang terdapat dalam surah An-Nasr ayat 1 di atas. Kemudian tulis kembali secara bersambung seperti kalimat tersebut. Setelah selesai, lanjutkan dengan menulis ayat yang kedua. Ya, berlatihlah sampai tulisan kalian baik ya. Nah, ini ada ayat 1 ya, huruf bersambungnya, kemudian cara menulisnya, kemudian juga huruf terpisahnya. Nah, untuk ayat 2 dan ayat 3 kalian lakukan seperti itu ya. Oke. Nah, teman-teman, ini ayat ketiganya ya. Untuk berlatih cara menulis dan memisahkan huruf dari ayat ketiga di surat An-Nasr. Berlatih ya, enggak apa-apa ya. Insya Allah bisa ya. Nah, teman-teman, setelah mempelajari Quran Surat An-Nasr, ya tadi sudah mempelajari sejarah singkatnya, kemudian sudah membaca, kemudian juga sudah menerjemahkannya, kemudian juga latihan menulisnya, ya. Jangan lupa ya, kalian baca berulang-ulang dan hafal. Nah, nanti akan ada pengambilan keterampilan membaca atau menghafal Al-Quran, ya. Surat An-Nasr. Setelah kalian hafal, lalu hafalan itu kalian kirim ke MS Team ya. Jangan lupa itu akan diambil penilaian keterampilan dalam menghafal Al-Quran surah An-Nasr. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih ya yang sudah memperhatikan, kemudian mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga ilmu kalian bertambah dan bermanfaat. Pak Sam akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah.